Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Andrini Mudayanti, calon guru penggerak angkatan 3 dari SMA Negeri Jenggawa, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Di sini saya akan memaparkan hasil dari pendampingan individu ke-7 dengan Bunda Eni Rusmianti. Selamat menyaksikan. Keberhasilan dari pengembangan kompetensi yang Ibu rencanakan itu seperti apa? Dikatakan indikatornya berhasil yaitu pada saat siswa itu sudah terpenuhi kebutuhannya dengan strategi pembelajaran yang sudah saya rancang. Kemudian bagaimana refleksi itu sebagai budaya positif di sekolah, itu sebagai program sekolah yang bersifat intrakurikuler. Jadi maunya saya seperti itu. Jadi intra ya? Iya, intrakurikuler karena masih ikut di dalam proses pelajaran. Kemudian apa saja potensi baik itu berupa aset, kemudian sumber daya internal maupun eksternal yang sudah Ibu petakan untuk mendukung pengembangan kompetensi tersebut? Berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dari program guru penggerak, di situ ada 7 modal utama aset atau sumber daya. Ya, kalau manusia, pertama modal manusia, kemudian modal lingkungan, sarpras, kemudian sosial, kemudian budaya dan agama, dan yang terakhir yaitu politik. Jadi dari manusianya sendiri, bagaimana saya harus bisa mengaktifkan anak-anak, proaktif anak-anak dalam pembelajaran saya, kemudian bagaimana saya bisa berkolaborasi dan minta dukungan kepada kepala sekolah dan rekan sejawat saya. Kemudian untuk modal lingkungan, alhamdulillah di sekolah Jenggawa ini sangat luas dan sengaja saya menanam tumbuh-tumbuhan yang ada kaitannya dengan pelajaran biologi. Jadi nanti pembelajarannya tidak hanya di kelas tapi di luar kelas, bisa memanfaatkan ya bersifat outdoor yang bisa memanfaatkan tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian lingkungan di luarnya yaitu di sini dekat persawahan Bunda. Kemudian ada tempat rekreasi, ada kaitannya juga dengan pelajaran saya. Untuk finansial itu mandiri ya, sifatnya anak-anak bersifat mandiri, mungkin banyak dari survei dari sekolah kaitannya dengan dana bos itu tadi, BOPP ya. Kemudian untuk modal sarana dan prasarana, alhamdulillah juga di sekolah kami sarana dan prasarannya cukup bagus, kemudian mendukung, di mana dalam satu kelas itu sudah dilengkapi apa yang diperlukan siswa. Kemudian apa kendala yang mungkin timbul ketika Bu Rini menjalankan rencana pengembangan kompetensi tersebut? Kalau kendala mungkin dari saya sendiri ya. Pasti kendalanya dari saya sendiri, tidak bisa manajemen waktu. Karena tugas terlalu banyak, mengajar 34 jam, mengajar 34 jam, belum dikasih tugas untuk yang lainnya oleh Bapak Kepala Sekolah. Akhirnya bagaimana saya harus bisa memanage waktu agar tidak merugikan program yang sudah saya buat. Jadi sekali lagi kembali lagi kepada diri saya, yaitu kendalanya ya manajemen. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Tidak semua teman di sini itu mendukung, tapi minimal ada beberapa 10 atau 15 yang mendukung, itu sudah alhamdulillah cukup. Dan yang terutama adalah dukungan dari kepala sekolah itu harus sebagus apapun program kita, kalau tidak ada dukungan dari pihak kepala sekolah, biar apa yang Bu Rini akan lakukan untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul? Pertama, karena diri saya, berarti saya harus bisa memilih diri saya. Saya harus bisa mengendalikan diri saya harus bisa manajemen diri saya sendiri, mengatur waktunya ataupun program-program mana yang harus skala prioritas. Kalau itu tidak skala prioritas, maka harus saya ambilkan. Jadi skala prioritasnya itu yang mana? Saya pakai skala prioritas, itu strategi yang pertama. Kemudian strategi yang kedua yaitu saya harus menjalin hubungan sama lingkungan di sekitar saya, terutama adalah kepala sekolah dan dewan guru yang notabene itu juga mendukung kegiatan saya. Jadi saya harus berbaik-baik dengan mereka dan welcome terhadap ilmu yang sudah saya dapatkan, harus saya imbaskan. Seperti inilah, jadi mereka biar tahu. Dan yang ketiga itu adanya sosialisasi.
baik ke siswa, ke guru, terutama kepada kepala sekolah. Jadi kalau program kita bagus tapi tidak ada sosialisasi, siswa tidak memahami, maka tidak akan terjadi, indikator itu tidak akan tercapai. Terima kasih Bu Rini pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf bila saya mengganggu, dan semoga perubahan apapun yang akan Bu Rini lakukan dan sudah Bu Rini lakukan itu bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda yang luar biasa.